Baik dulur, saat ini banyak lagi atensi netizen membahas mengenai masalah perseteruan antar tetangga, yang mana perseteruan ini menjadi viral dan sudah menjadi konsumsi nasional ya. Awalnya saya itu nggak atensi ke situ, nggak peduli ya, nggak mempedulikan itu, karena ini permasalahan antar tetangga yang dimana saya sendiri dalam kehidupan saya ini saya tidak suka mencampuri urusan tetangga atau kepo terhadap tetangga sebagainya, karena itu bisa jadi menjadi suatu yang tidak baik. Tapi karena ini skalanya sudah menjadi pandangan publik, pandangan umum, jadi nasional, di mana hal ini dikarenakan dipicu dari permasalahan antar tetangga yang disebarkan melalui medsos ya. Jadi kemudian menyebar dan warga Indonesia ini ternyata masih sangat suka dengan gosip-gosip yang disajikan, problem-problem sosial yang disajikan dalam lingkungan. Dan ini akhirnya saya tertarik karena skalanya sudah menjadi sosial nasional ya, permasalahan sosial nasional. Saya sebagai warga biasa ya, masyarakat yang kecil, masyarakat biasa ini ya mencoba untuk berpendapat ya, mengkomentari mengenai viralnya video ini. Saya nggak mau mengomentari personalnya ya, tapi saya hanya mengomentari dari tindakan-tindakan atau apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Ya, ini pertama, permasalahan dengan tetangga sampai diunggah di medsos itu menurut saya itu sangat menjijikan. Kenapa ya? Karena itu harusnya bisa diselesaikan hanya dengan dialog, dengan musyawarah ya. Ngapain harus diunggah di medsos, dengan tujuan apa? Itu menurut saya itu suatu hal yang sangat menjijikan ya. Jangankan diunggah di video seperti itu, kita memposting tulisan saja di medsos itu mengenai tetangga kita sebagainya, itu hal yang tidak etis ya. Apapun yang kita kita umbar-umbar negatifnya suatu tetangga, artinya kita itu sudah menghibah. Dan ini mengajak orang se-Indonesia untuk menggibah seseorang, itu suatu perkara dosa yang sangat besar ya, karena ini bisa jadi ternyata itu fitnah, jadi memicu fitnah dari banyak orang ya. Ini dosanya, jariahnya sungguh luar biasa. Kemudian apapun itu ya, kalau sesuatu yang kita kita tutup-tutupi, ternyata juga pasti akan terbongkar juga ya, walaupun kita sudah menutupi sedemikian rupa sebaik mungkin ya, bahkan kita mungkin memutarbalikkan fakta, apapun itu pasti Allah akan buka juga, dan itu hasilnya akan jauh lebih sakit, dan kita pasti akan terpleset juga di situ ya. Dari hal ini misalnya awalnya di framing orang yang ingin kita hancurkan, ujung-ujungnya celah keburukan kita di situ, karena seringnya kita melakukan itu, burukan itu muncul juga akhirnya ya, tanpa disadari. Contoh, berkalimat-kalimat kasar di situ keluar, kemudian hinaan-hinaan itu keluar, padahal yang dijatuhkan, dijelek-jelekan hanya diam ya, tidak membalas sesuatu yang tidak melakukan suatu hujatan yang keji, tapi kita sendiri yang mencoba untuk menghancurkan
apa namanya, orang tersebut ternyata kita yang berkalimat kasar, kalimat yang tidak layak, ya itu akhirnya menjatuhkan kita sendiri akhirnya. Nah ini apa ya, udah suatu yang niscaya pasti terjadi seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita akan menghancurkan orang itu akan kita aman, nggak mungkin. Pasti akan kita jatuhnya berkali-kali lipat daripada apa yang kita jatuhkan. Kemudian yang kita jatuhkan justru akan naik derajatnya, ya entah cepat atau lambat, ya. Ini yang terjadi pasti seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari pejabat, ya terutama yang menangani secara langsung di lingkungan, itu sangat patut disayangkan ya menurut saya. Kenapa itu tidak melakukan mediasi yang kedua belah pihak, ya harusnya menerima dari kedua belah pihak. Itu seperti itu. Tapi entah ini betul atau tidak saya tidak tahu. Tapi andai kata misalnya terjadi seperti itu, ya alangkah baiknya kedua belah pihak dipertemukan, ya dirukunkan. Jadi di sini berfungsi rukun tetangga, rukun warga, di situ harus dijalankan betul-betul sehingga tercipta kondusivitas. Kemudian harusnya sudah bisa mendeteksi dini bahwa kenapa sih permasalahan ini kok disebarluaskan jadi skala nasional, jangan-jangan nanti kena juga gitu, lingkungan itu akan kena juga, termasuk dari dari perangkat-perangkatnya, ya perangkat terkecil, RT-nya, RW-nya, bahkan mungkin nanti naik ke atas, ya itu akhirnya kena juga. Kenapa? Ini kan permasalahan tetangga, kenapa sampai bisa mencuat sebegitu besar? Berarti di sini kinerjanya bagaimana dipertanyakan kan, akan seperti itu. Kenapa tidak di stop dulu, itu dicegah, jangan disebarluaskan. Itu di stop dulu, dicegah, kemudian turun tangan lebih dulu, kemudian memediasi permasalahan tersebut. Dan kepada warga seluruh Indonesia, menurut saya harusnya tidak buru-buru untuk menilai sesuatu. Waktu video itu pertama muncul, ya masalah lagi kembang yang di tengah jalan dan sebagainya, masalah itu kemudian diviralkan oleh ibu yang punya rental, itu saya pernah itu berkomen di situ, ya saya cuma bilang, ya saya tidak mau saya tidak mau ikut campur nih kalau seperti ini, karena belum tahu siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Jadi tidak mau mengambil kesimpulan karena yang memposting itu belum tentu juga benar. Jadi tidak terburu-buru, harus melihat kedua belah pihak. Di situ saya juga, kalau nggak salah saya pernah mencantumkan lebih baik tabayun gitu. Artinya permasalahan itu harus butuh kedua belah pihak untuk bisa menilai lah. Hal seperti itu yang biasa saya terapkan ya untuk melihat suatu kasus itu. Begitu yang memviralkan itu, belum tentu yang diviralkan itu, subjeknya yang diviralkan itu belum tentu salah. Jadi harus melihat kedua belah pihak. Setidaknya itu dulu untuk nantinya menilai bagaimana, ya setidaknya harus tahu dua belah pihak dulu, baru bisa ambil kesimpulan. Itu pun tidak boleh langsung diumbar, ya lebih baik disimpan dulu. Nah ketika nanti pada akhirnya sudah terbongkar semua dan jelas, itu baru mungkin bisa memberikan reaksi, yang mana reaksinya untuk tidak tidak yang negatif, tapi lebih baik ya hal yang lebih baik, saling mengingatkan aja yang positif. Kemudian kadang kita menilai, wah ini pemerintah gimana sih, hukum bagaimana ya, jangan langsung menilai bahwa wah ini hukum di Indonesia ini nggak berjalan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kadang-kadang hukum pun sudah ada aturan hukumnya, tapi Allah berkehendak lain bahwa mungkin Allah memang sengaja agak membiarkan itu supaya mungkin lebih terbongkar lagi apa yang
yang lebih besar lagi dan sebagainya. Memang kadang seperti itu. Jadi jangan berburu-buru berburuk sangka bahwa ini hukum tidak berjalan dan sebagainya. Jadi mungkin akan memang dipergulirkan lebih lama supaya mungkin dampaknya lebih luas seperti itu. Dan kemudian juga saya menilai ada ilmu yang yang bisa dipetik nih dari korban ya, dari menurut saya yang korban untuk diviralkan ya. Saya tidak menganggap ini langsung menilai ini positif enggak seperti itu, tapi menilai tindakannya yang diviralkan ini, korban yang diviralkan itu punya skill yang ternyata seperti ini di luar ekspektasi kita, bahwa mungkin kalau menilai dari awal ini lebay banget sih ini seperti itu. Ternyata itu trik ilmu yang memang beliau ini kan memang orang yang berpendidikan tinggi, dosen sebagainya. Ini punya ilmu untuk menghadapi masalah. Beliau juga kan orang sudah berumur, itu pengalaman hidupnya juga panjang dan mungkin sudah terbiasa menghadapi masalah, dan itu adalah salah satu trik yang mungkin diterapkan, dan ini ternyata suatu ilmu yang baru ya buat saya. Itu suatu yang baru. Dan pelajaran juga kita tidak mudah untuk memviral-viralkan sesuatu yang menurut mungkin apabila kita ketemu suatu yang permasalahan dengan orang, langsung mudah kita memviralkan dan sebagainya. Lebih baik apa sih tujuannya di situ gitu loh, tujuannya untuk apa gitu. Kan belum tentu itu punya hak untuk memviralkan orang itu, kita melanggar atau tidak gitu loh. Masalahnya di situ juga ya. Kemudian ya jangan sampai juga kita mengambil keuntungan dari menghancurkan orang lain ya, untuk pengen menjatuhkan orang lain, kemudian itu kita mengambil keuntungan dari situ, apalagi keuntungan materi. Nah, itu terlalu sangat keterlaluan ya. Terus dilakukan tiap hari mencari viewer ya, karena ini seru nih kasusnya. Nah, tidak berpikir bahwa apa yang kita akan dapat nanti, uang mungkin nggak seberapa untuk dihabiskan dengan hancurnya kita sendiri yang berkali-kali lipat dari apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Pelajaran kita bahwa kita ini juga jangan sampai arogan seperti yang terjadi dalam kasus tersebut, dengan orang tua mengatakan kasar sebagainya, membuli, menjatuhkan dengan kalimat-kalimat yang kasar. Itu saya rasa dengan orang tua itu juga tidak bijak ya. Itu juga suatu kesalahan ya, sekalipun misalnya orang tua itu salah ya, kita kalau dengan kalimat kasar justru di situ kita tidak betul ya, menyelesaikan masalah dengan tidak betul ya, harusnya dengan argumentasi yang baik. Nah, sekali lagi bahwa mungkin ada pedoman di situ yang mungkin bisa disampaikan, bahwa Gusti Allah itu ora sare, artinya Gusti Allah itu tidak tidur ya. Maka jangan bermain-main lah. Ini kalau kita menzolimi orang ya, doa orang yang dizolimi itu pasti mustajab. Hati-hati dengan itu ya, betul-betul hati-hati dengan itu ya. Kalau boleh milih ya lebih baik kita yang dizolimi, kita doanya mustajab ya. Kita mendoakan kebaikan bahkan untuk diri kita sendiri, itu mustajab. Jadi menurut saya ketika kita dizolimi, justru kesempatan doa kita itu sangat mustajab ya. Maka doakan untuk kita sendiri ya, bahwa kita mudah-mudahan diberi suatu kenaikan derajat, kenaikan baik kedudukan ya, barokah, kesehatan, kemudian mungkin finansial yang jauh lebih baik dari apa yang
mengatakan menjatuhkan kita. Itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi terakhir saya menyampaikan bahwa mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran kita bahwa harus bijak ya, betul-betul ya, dipikirkan masak-masak apa yang mau kita lakukan, apalagi hendak menjatuhkan orang dengan medsos ya, apalagi ini mengenai permasalahan yang sebenarnya bukan simpel sih sebenarnya, masalah yang tidak boleh disebarkan, karena ini masalah dengan tetangga kok disebar-sebarkan. Bahkan kita ribut dengan pasangan pun ya jangan sampai disebarkan, walaupun dengan kata-kata di medsos, apalagi di video-video itu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk menjatuhkan orang, mendapatkan uang dari viewer, dikontenin tiap hari. Gila, ini terlaluan ya, ini sangat terlaluan. Itu aja sih yang menurut saya sayangkan. Tidak menilai wah ini yang salah mana, yang betul mana, ini saya tidak masuk ke situ, tapi intinya adalah pelajaran yang mungkin harusnya kita dapatkan di situ. Oke, sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.